Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun di rumah secara online. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sudah cukup dewasa sebagai usia manusia, 77 tahun. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam hal sakit penyakit, merdeka dalam hal finansial, merdeka dari masalah-masalah yang tidak perlu? Mari kita teliti. Bulan ini kita masuk di dalam pengudusan oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berbuat baik, berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap dalam keadaan sehat semuanya. Saya mau menyapa bagi jemaat yang beribadah secara online malam hari ini, dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita mau merendahkan hati kita. Bersama-sama kita mau mencari wajah Tuhan. Bersama-sama kita mau menyembah, memuji Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sebelum kita memulai pujian dan penyembahan bersama-sama, mari kita mau tundukkan kepala, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang menjagai siang dan malam. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kalau malam hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk sekian waktu Tuhan. Tuhan, kami sadari Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah pemelihara hidup kami. Satu-satunya Allah yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Takkan ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau
Malam hari ini, saat engkau mengalami ketakutan, saat engkau mengalami kecemasan, saat engkau membutuhkan penghiburan, mari berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah saudara dimanapun saudara yang beribadah secara online malam hari ini. Saat engkau dalam kesesakan, saat engkau dalam kekuatanmu yang begitu lemah, titik terendah, saat engkau tidak berdaya lagi. Haleluya. Katakan perlahan, takkan ku takut, sebab Tuhan besertaku. Kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Takkan ku takut, tak usah ku takut. Katakan hai jiwaku, jangan takut. Ada Tuhan yang dalam hidupmu, Tuhan yang membela segala perkara dalam hidupmu. Tak ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku.
Terima kasih Tuhan. Syaralaramu, syaralaramasi, syaralararamu, syaralararamalaramu, syaralararamu, kiralaramalaramasi, dalaramu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang besar, tiada yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Baginda segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kaum wanita naikkan pujian ini dari awal. Kaum pria mari kita berdoa. Irabasya, karabala-rabala-rabasya, kialarabala-rabala-rabasya, datakalarabala-rabala-rabasya, kiramata-katakarabasya, datakalarabala-rabala-rabasya, urialarabasya, datakarabala-rabala-rabasya. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Tuhan yang layak. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Glory bagimu, Shalaramalaramalaramalaramalaramalayaramu, Inalaramasi, Inalaramalarammu, Inalaramasi, Inalaramalamayaramu, Haleluya, selebih segalanya. Shanalarambalaramu, haleluya, haleluya. Di saat kami berserah kepadamu Tuhan, di saat kami tidak berdaya Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu melawat kami. Di saat kami tidak akan mengangkat kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kiala rabasya takarawala rabasya takarawala rabasya.
Kiala rabala raba shataka rabala 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 raba sate. Kira bataka rabala 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 raba shataka rabala 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 raba sate. Duriala raya raba shataka rabala raba shataka rabala rabu. Shala rabala 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 rabaya raba sate. Kiala rabala rabala raba sate. Di saat engkau membutuhkan mujizat dari Tuhan, haleluya. Di saat engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia. Melekat kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kiala rabala karabala rabala karabala rabala 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 rabala. Kiala rabata kata karama sana karabala rabala rabala rabala. Rabata kata karama sana kata karama sana karama sana. Kiala rabata karabala rabala rabala sana karabala rabala rabala rabala. Haleluya. Haleluya. Rabata karabala rabala 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 rabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalalarambu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Yes Lord. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta
berdiri sekarang. Bapa yang kekal, Engkau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hari yang ku minta saat ku mencari-Mu mendapatkan, bukan pintuku dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Dia. Kurayala yala 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 kurasyangala yala 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 yala. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Kurasikira yala yala yala. Bapa yang setia. Haleluya. Kurasikira yala 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 yala. Haleluya. Kau selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi daripada-Mu, Tuhan. Segala sesuatu jalan-jalan kami Kau ketahui, Tuhan. Kemana kami dapat pergi untuk menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Sesungguhnya Engkau ada. Engkau selalu ada buat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami merendahkan hati kami datang untuk mencari wajah-Mu. Kami datang untuk menyembah Engkau, kami datang untuk bersyukur kepadamu. Tuhan, Tuhan, murnikan setiap kami dengan Roh-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kuduskan setiap kami, Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami akan belajar akan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajari kami, sehingga hidup kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih.
Merdeka, ya. Kita kemarin baru merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Bapak dan Ibu, kita merayakan kemerdekaan setelah kita dijajah ratusan tahun. Ya, ratusan tahun kita baru 77 tahun merdeka. Ya, sedangkan bangsa Israel dia dijajah oleh bangsa Mesir. Ya, diperbudak oleh bangsa Mesir dan dia harus keluar dari Mesir. Dipimpin oleh Musa, mengalami 40 tahun di padang gurun. Saudara, bukanlah hal yang mudah untuk kita keluar daripada masa penjajahan. Seringkali mental bangsa kita ataupun mental orang Israel yang kita baca di dalam firman Tuhan, mental mereka adalah masih mental seorang budak. Ya, kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama, Bapak dan Ibu yang terkasih, budak, ya, budak itu adalah diperjualbelikan. Ya, budak itu diperjualbelikan. Setelah masa 6 tahun mereka diperbudak di rumah tuannya, tahun yang ke-7 dia boleh memilih untuk dibebaskan. Tapi kalau dia masih begitu menghormati akan tuannya, dia boleh kembali lagi pada tuannya itu. Dia boleh menjadi orang yang merdeka pada tahun yang ke-7. Bapak dan Ibu, kalau kita hari-hari ini, kita dengan bangga ya, kayak kemarin saya sudah lama sekali enggak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu loh ya. Tapi ternyata ya masih hafal ya. Itu ada rasa haru gitu ya pada waktu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu, itu adalah yang telah dicapai dengan darah. Ya, perjuangan itu dicapai dengan darah dan pengorbanan. Kalau hari ini saya dan saudara kita telah merdeka, kata firman Tuhan, kita bukan lagi ada di dalam kuk dosa, tapi kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Amin, Bapak dan Ibu. Ya, kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Malam hari ini kita akan belajar, Bapak dan Ibu, dari kitab 2 Samuel 11. Oke, kita akan belajar akan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, di dalam kitab 2 Samuel 11. Judul perikopnya di dalam firman Tuhan ini adalah Daud dan Batsheba. Bapak dan Ibu, saya tergerak ya. Sebenarnya pada waktu hari Minggu kemarin, Minggu pagi ya, saya waktu pelayanan WL, saya tiba-tiba teringat satu tokoh ya. Bapak dan Ibu, kalau di sini judul perikopnya adalah Daud dan Batsheba. Ini adalah judul, nama orang tokoh utama. Tapi yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya bukanlah Daud dan Batsheba. Tapi kita akan baca satu tokoh ini. Ayatnya yang ke-6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ayat 8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Maka Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ayat 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ayat 10, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud,
tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Amin. Bapak dan Ibu, siapa sih Uria ini? Saya searching di handphone, Uria. Ya hanya satu ini. Hanya satu perikop ini. Uria. Uria ini adalah seorang prajurit tentaranya Yoab. Bawahannya Raja Daud. Ya, namanya juga prajurit ya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu ya. Kalau prajurit itu kalau misalnya atasannya bilang kamu ke kanan, dia ke kanan. Kamu ke kiri, dia ke kiri. Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak disuruhkan kepadanya. Ya, tapi kok bisa? Pada saat ada hal yang terjadi di dalam istana, pada saat Raja Daud melakukan dosa, firman Tuhan mengatakan bahwa apa semua yang dilakukan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Hanya satu masalah ini. Ketika Daud menghadapi Raja Saul, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, bagaimana Daud berhasil menggunting jubahnya Saul, berarti dia bisa membunuh Saul pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu di dalam perkemahan, bagaimana dia dan prajuritnya, bagaimana Daud itu bisa mengambil tombak dan kendiknya Raja Saul. Itu berarti dia mampu untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Tapi di dalam peristiwa dengan Uria ini, pada saat dia menjadi seorang raja, pada saat dia melakukan satu dosa kejahatan di hadapan Tuhan, dan dia tidak menyadarinya, Uria, hambanya, tentaranya, prajuritnya, dipanggil pulang. Dipanggil untuk datang. Supaya apa? Supaya dia datang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Bapak dan Ibu, saya merasa hebat ya Uria ini. Walaupun tidak dibesar-besarkan, tapi kok hebat ya. Mari Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Ayat ke-12 dikatakan, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia dan makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hambanya tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau perintah raja, apalagi dia seorang prajurit, ayo kamu pulang ke rumahmu. Ya wes pulang aja ke rumah, orang raja lo yang nyuruh. Aku lo punya privacy, aku punya kartu VIP istilahnya ya dari Raja Daud. Aku disuruh pulang, bahkan pengawal-pengawal raja ini membawa hadiah buat Uria. Tapi ada hal di mana Uria berkata, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku. Bapak dan Ibu, satu karakter yang luar biasa dimiliki oleh seorang Uria. Mungkin posisimu saat ini, posisi kita bukan seperti Daud. Kita bukan seorang pimpinan yang di tempat yang maha tinggi. Mungkin posisi kita hanya seorang bawahan. Ataupun engkau hanya seorang ibu rumah tangga. Engkau hanya seorang pensiunan. Ataupun engkau hanya masih anak-anak sekalipun di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Ataupun bapak dan ibu yang ada di rumah yang mendengarkan. Mungkin kau merasa, aku ini loh bukan siapa-siapa.
Tapi bagaimana engkau menghormati Tuhan di dalam hidupmu? Itu penting. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Raja Daud ini gregetan ya. Disuruh pulang gak pulang-pulang, malah tidur di depan istana bersama dengan prajurit lainnya. Terus dikasih makan makanan yang enak supaya dia mabok, supaya dia pulang. Enggak pulang juga ini. Uria ini tidak, karena dia tahu memiliki sikap hati yang baik dan benar. Aku ini seorang prajurit, teman-temanku lo lagi di medan peperangan. Kalau aku dipanggil oleh Raja Daud untuk menceritakan perkembangan di lapangan, aku bukan berarti aku bebas. Ya Bapak dan Ibu, mari kita baca. Kalau di 2 Timotius dikatakan, apa sih prajurit itu? 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga. Dikatakan dalam firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Kita menjadi bagian dari prajurit Tuhan. Amin. Katakan senggol kanan kirimu, engkau prajurit Tuhan. Engkau prajurit Tuhan. Siapapun engkau. Engkau muda, engkau tua. Engkau adalah prajuritnya Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini loh Bapak dan Ibu yang dimiliki oleh Uria. Dia menjadi seorang prajurit. Ya mungkin kalau misalnya, kalau kita sudah baca ini cerita, ternyata loh kamu masuk jebakan ini, Uria kamu tuh loh cek bodoh paling kita bisa ngomong gini, cek sanonya kamu ini ya, kamu tuh masuk dalam jebakan ini. Tapi dalam sisi pandangan Uria di hadapan Tuhan, ia menghormati tabut Tuhan, ia menghormati komandannya, dan dia tidak pusing dengan segala kehidupannya. Bagaimana kabar istrinya ditengok juga enggak Bapak dan Ibu. Tapi dia ikut menderita bersama prajurit yang lainnya. Dia tidak egois Bapak dan Ibu. Betapa penting dalam hari-hari ini kita bisa memiliki karakter seperti Uria ini Bapak dan Ibu. Mungkin kita bukan orang yang hebat. Waduh, Daud itu keren. Dia bisa mengalahkan Goliat, dia bisa ya, memang itu panggilannya Tuhan buat Daud. Dia menjadi raja yang luar biasa. Dia menjadi pemazmur yang luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sama di dalam buku Alkitab yang kita punya Bapak dan Ibu. Mungkin kita hanya bagian kecil. Mungkin posisi kita hanya bagiannya di Uria. Tidak masalah. Ya. Ataupun bagiannya cuma kecil dan mungkin tidak tertulis di dalam sini. Tidak masalah. Tapi mari kita baca bagaimana ketika Raja Daud setelah membuat skenario untuk bagaimana membunuh Uria, apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita baca di kitab 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama Bapak dan Ibu. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Bapak dan Ibu, mungkin bagi Daud, Uria kecil. Bagi Yoab, Uria itu loh kecil. Banyak prajurit yang lain. Mungkin manusia memandang engkau tidak ada apa-apanya. Engkau ini kecil lah. Gak diupeni ya gak apa-apa misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tapi dia adalah Bapak yang ajaib. Bapak yang baik. Dia Bapa yang adil. Dia Bapa yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan kita.
Tapi firman Tuhan datang kepada Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat? Hati-hati ya Bapak dan Ibu. Kalau kita melakukan apa yang jahat, mungkin bagi orang lain, nggak terlalu. Tapi Tuhan tahu. Karena ini berurusan dengan Tuhan Bapak dan Ibu. Bukanlah hal yang sepele. Ya, bukanlah hal yang sepele. Karena pada saat Daud melakukan dosa ini, dan Allah, ya seakan-akan Uria ini nggak ada yang dibela. Saya kalau mikir gini, Tuhan kok nggak di Nabi Nathan kok nggak memperingatkannya sebelum terjadi ya? Kok gitu ya Tuhan ya? Kenapa sebelum terjadi ini kenapa Nabi Nathan nggak datang ya Tuhan ya? Nah, disitulah pergumulan kita Bapak dan Ibu. Dalam kita menghadapi pergumulan hidup kita hari-hari ini, keputusan apa yang kamu ambil? Kalau engkau dikatakan, aku ini lebih dari pemenang. Wah, aku sudah merdeka nih sekarang. Pejuang-pejuang yang dulu mengorbankan darahnya, berjuang sampai mati. Tapi aku sekarang tinggal mengisi kemerdekaan. Aku sudah merdeka. Bagaimana keputusan yang kamu ambil? Keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil secara bijaksana? Benar nggak sih aku melakukan hal ini? Kalau Bapak dan Ibu baca ya di kitab-kitab sebelumnya, bagaimana Daud itu dengan tegas, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau membunuh Saul. Dan ditemukan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam perkara ini, dengan gampang dan dengan mudah, ya pikiran untuk oh ya udah deh, nggak ada cara lain, sudah taruh dia di medan peperangan, di mana yang ganas, supaya dia mati. Rasanya nyawanya Uria ini nggak ada harganya Bapak dan Ibu. Tetapi di hadapan Tuhan dia berharga. Di hadapan Tuhan dia ini benar Bapak dan Ibu. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit. Dia berjuang sampai dia akhirnya meninggal. Uria orang Het ini. Nah Bapak dan Ibu, namanya seorang raja. Tapi dia tetap ya pada saat Daud diperingatkan oleh Nabi Nathan. Ada pertobatan, terjadi pertobatan. Tapi tetap harus dilakukan. Tanggung tetap ditanggung. Ya. Dosa-dosanya harus tetap ada yang dikerjakan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu setelah masa penjajahan, setelah peristiwa ini, kata firman Tuhan di ayat yang ke-10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku ini adalah A besar, ya, menghina Tuhan dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Bapak dan Ibu, dalam bahasa Ibraninya menghina itu adalah basah. Memandang rendah akan Tuhan, tidak menghormati akan Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau di dalam cuplikan firman Tuhan ini, sikap dan karakter Uria ini lebih baik daripada Daud. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak egois, tapi dia melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit. Bapak dan Ibu, mari kita baca di kitab Galatia 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak dan Ibu, kita ini dipanggil untuk merdeka.
Kita sekarang bisa memilih ya. Makanya firman Tuhan bilang ya, supaya kita ini bisa memilih apa yang baik, apa yang berkenan. Ini boleh apa enggak? Kita dikasih akal budi. Ya, di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Ya, dalam hari-hari ini ketika firman Tuhan datang kepada kita, ketika Bapak dan Ibu bersekutu dengan Tuhan, firman Tuhan datang mengingatkan engkau, berubahlah. Ya, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena sekarang kita bukan lagi ada menjadi hamba dosa Bapak dan Ibu, tapi kita telah dimerdekakan. Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita belajar dari kitab yang tadi kita baca, ya, bagaimana Uria ini bisa, ya, tidak, aku ini seorang prajurit. Itu benar-benar apa ya, melekat di dalam hatinya. Aku ini seorang prajurit. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Karena bukan hambanya dosa, benar? Benar, kita ini hamba Tuhan. Bagaimanapun posisimu, engkau seorang pengusaha, engkau seorang dokter, engkau seorang insinyur, engkau anak sekolah, ataupun engkau yang belum bekerja, engkau pensiunan, engkau ibu rumah tangga, engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Jadi ingat label yang Tuhan kasih di dalam setiap kita. Aku bukan lagi menjadi budak dosa. Dulu aku memang budak dosa. Dulu memang aku hidup di dalam dosa. Tapi aku telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan telah membayar saya lunas dengan darahnya. Sehingga aku sekarang ini sudah menjadi hamba Allah. Bapak dan Ibu, pada saat kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Mari kita baca di dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Bapak dan Ibu, penting ya, pada saat kita memiliki cara hidup yang baik dalam hari-hari ini, milikilah karakter yang baik. Ya. Memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat engkau tahu, oh ya Tuhan, engkau melihat aku. Matamu tidak pernah tertidur untuk memandang kepada aku. Maka sikap hidup kita adalah sikap hidup yang berjaga-jaga. Kalau aku melakukan ini, Tuhan, salah ya di hadapan Tuhan. Nah, bersyukurnya karena kita punya buku panduan Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu salah. Jadi yang kita lakukan semuanya seturut sekehendak Tuhan. Bapak dan Ibu, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Milikilah cara hidup yang benar. Milikilah cara hidup yang benar. Tadi yang kita baca. Lalu pada saat kita, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan kita itu untuk kesempatan dalam kehidupan dalam dosa lagi. Kita harus mengatakan tidak kepada dosa. Amin. Bapak dan Ibu harus bersepakat. Bahkan pada saat kita bermalas-malasan saja itu adalah hal yang dosa Bapak dan Ibu. Itu bisa membuat celah masuk. Nah, sama seperti Raja Daud. Pada saat anak buahnya dan Yoab panglimanya berperang, harusnya Daud maju berperang. Tapi karena sudah zona nyaman, dia tinggal di istana. Dosa itu bisa masuk. Bapak dan Ibu, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana iblis itu mengelilingi, berputar. Ya, mencari lubang untuk menjatuhkan, untuk supaya dosa itu masuk dalam kehidupan kita, menarik kita. Tapi ayo,
Firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan setiap kita. Jangan berkata tidak kepada dosa. Lalu apa? Miliki cara hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita pada posisi kita, dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Mungkin kau berkata sama Tuhan, Tuhan aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Mungkin aku ini loh gak dikenal di gereja. Aku juga bukan bisa melakukan hal-hal yang besar. Kayaknya enggak deh Tuhan. Tapi engkau tetap orang yang berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu bukanlah hidup yang biasa-biasa. Bahkan kalau Uria mungkin dipandang pada saat dia mati, sudahlah Uria enggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan memandang dan Tuhan berurusan dengan Daud. Tuhan membela perkara Uria ini. Bapak dan Ibu, mari biarlah hidupmu, sisa hidupmu, sisa umurmu, engkau melakukan apa yang benar. Memiliki cara hidup yang benar. Dan engkau tahu bahwa hidupku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari saya undang untuk pemusik maju ke depan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Kami berdoa Bapa. Dahulu kami memang hamba dosa. Tetapi sekarang kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan, mungkin kami bukanlah orang yang besar seperti Daud, memiliki kedudukan yang tinggi seperti Daud. Mungkin kami hanyalah orang-orang kecil Tuhan. Tapi hidup kami telah Kau bayar dengan darah-Mu. Kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kami bukan lagi menjadi budak dosa Tuhan, tapi kami telah menjadi hamba kebenaran. Engkau membayar kami dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Sebab itu biarlah kami pegang dalam hidup kami, supaya kami tidak menghina Tuhan yang telah menyelamatkan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami dengan masih bermain-main di dalam dosa. Tuhan, pikiran kami, pandangan mata kami, perkataan kami, sikap hati kami, biarlah kami boleh memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami rindu pada malam hari ini, setiap kami boleh Kau murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Karena hidup kami yang berharga ini, kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana dalam hidup kami, supaya orang lain boleh melihat Kristus diam di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah hidup kita kita serahkan kepada Tuhan.
kita sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini. sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati dan kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyampaikan pesan-Mu buat setiap kami. Biarlah di hari-hari di dalam kami mengiring akan Engkau, kami boleh sadar bahwa hidup kami sungguh berharga. Dan Engkau mengajari kami malam hari ini supaya kami menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan 2022 tahun yang lalu. Engkau sudah menebus kami dengan lunas, sehingga hidup kami bukan lagi milik kami. Kami tidak mau hidup menurut keinginan kami, tetapi biarlah hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Dan itu boleh menjadi tanda bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk kami boleh menjadi berkat. Kami rindu melalui kehidupan kami membawa orang-orang yang terikat oleh dosa, sehingga mereka boleh dilepaskan, mereka boleh dimerdekakan, bahkan mereka boleh menjadi hamba Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Viken Maria dalam seluruh kehidupannya, dalam pekerjaannya. Engkau memberkati. Dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kami rindu malam hari ini kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.